Selamat datang di kelas Fitokimia 1. Di pertemuan kali ini, saya Roshamur Cahyan Forestrania akan memaparkan mengenai pemurnian senyawa metabolit sekunder. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah definisi pemurnian, tujuan pemurnian, metode pemurnian, dan pengujian kemurnian senyawa metabolit sekunder. Untuk memperoleh senyawa metabolit murni atau disebut juga dengan isolat, lengkap beserta dengan karakterisasinya, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yakni dari tahap pengumpulan bahan, pengeringan, penyerbukan, dilanjutkan dengan ekstraksi, filtrasi, lalu penguapan dan pengeringan ekstrak, kemudian proses pemisahan, baik dengan cara partisi dan atau fraksinasi, lalu dilanjutkan tahap pemurnian dan pengujian kemurnian senyawa, identifikasi, dan elusidasi struktur. Pemurnian di sini adalah salah satu step akhir dalam proses isolasi senyawa metabolit sekunder. Proses ini krusial karena menentukan kemurnian isolat yang diperoleh untuk dapat diproses ke tahap elusidasi struktur. Berikut ini adalah gambaran dari proses isolasi senyawa, di mana pada tahap awal, ekstrak terdiri dari berbagai macam komponen yang kompleks. Kemudian komponen tersebut disederhanakan melalui rangkaian proses pemisahan berupa fraksinasi beberapa tahap hingga diperoleh komponen-komponen yang lebih sederhana dan hingga akhirnya diperoleh senyawa tunggal atau isolat. Di sini, pemurnian merupakan tahap akhir dari proses pemisahan. Pemurnian dapat diartikan sebagai proses pemisahan campuran senyawa dari pengotornya hingga diperoleh senyawa murni atau tunggal dari senyawa yang dimaksud, yakni dengan kemurnian senyawa 95 hingga 100%. Pemurnian dapat dilakukan dengan beberapa macam metode, yakni rekristalisasi, sublimasi, dekantasi, destilasi, dan kromatografi. Rekristalisasi merupakan metode yang paling umum untuk memurnikan senyawa organik padat dari suatu cairan. Prinsipnya adalah senyawa padat murni dilarutkan dalam pelarut dan kemudian dibiarkan perlahan-lahan mengkristal. Sementara itu, molekul-molekul dari senyawa lain akan terlarut dalam larutan, sehingga senyawa padat yang mengkristal dapat dipisahkan dan murni. Rekristalisasi ini merupakan teknik pemurnian atau pemisahan zat padat dengan cara mengkristalkan kembali zat setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai pada suhu tertentu. Prinsipnya adalah perbedaan kelarutan antara zat yang dimurnikan dengan zat pencemarnya, di mana kelarutan suatu zat akan meningkat dengan adanya peningkatan suhu, dan saat suhu turun maka kristal akan terbentuk. Senyawa dalam bentuk kristal memiliki afinitas yang lebih besar pada senyawa sejenis, sehingga dapat terjadi proses pemisahan dari pengotornya. Tujuan dari proses rekristalisasi ini adalah untuk memurnikan suatu zat atau senyawa dengan membentuk suatu kristal dari larutan atau solid pembawanya, dan untuk memisahkan suatu campuran tertentu dari larutan multikomponen sehingga didapatkan produk dalam bentuk kristal. Berikut ini adalah proses rekristalisasi. Mula-mula, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kemudian dilakukan pemanasan sehingga zat yang dimaksud dapat larut dengan sempurna. Setelah itu, larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dibiarkan mendingin, sehingga mengakibatkan kelarutan senyawa akan menurun dan membentuk kristal. Sementara itu, senyawa lain atau impurities akan tetap terlarut dalam pelarut. Kristal yang terbentuk selanjutnya dapat dipisahkan dari pengotornya dengan cara menyaring dan melakukan pencucian berulang hingga didapat kristal murni. Berikut ini adalah contoh senyawa hasil dari proses rekristalisasi, yaitu kristal piperin yang diisolasi dari pipernicrum. Metode selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses terjadinya konversi bentuk padatan dari suatu senyawa menjadi bentuk gas tanpa melalui fase cair. Proses ini terjadi ketika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Prosesnya adalah senyawa dimasukkan pada suatu sistem vakum. Pada tekanan rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Metode ini diaplikasikan untuk pemisahan senyawa campuran dalam bentuk padatan yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, dan ditujukan untuk memurnikan senyawa organik padat yang dapat menguap. Berikut ini adalah gambaran prosedur sublimasi.
Di sini, sampel diletakkan pada suatu Erlenmeyer dengan dimasukkan tabung yang bagian atasnya diisi es. Dasar tabung reaksi diberi jarak sekitar 1 cm dari dasar Erlenmeyer yang berisi sampel. Proses sublimasi terjadi saat Erlenmeyer dipanaskan pada hot plate. Di sini, senyawa akan menyublim dan hasil sublimasi akan menempel pada bagian bawah tabung. Berikut ini adalah contoh lain alat sublimasi dengan desain yang berbeda dari sebelumnya. Namun, pada prinsipnya tetap menggunakan sistem sublimasi yang sama. Pada prosedur ini, sampel diletakkan di dalam cawan Petri seperti pada gambar. Cawan Petri tersebut diletakkan di atas hot plate dan ditutup dengan 3 lapis kertas saring. Contohnya menggunakan kertas saring Whatman. Kemudian, beker gas yang berisi air diletakkan di atas cawan Petri tersebut. Air pada beker gelas ini berfungsi untuk menyangga kertas filter pada posisinya dan juga sebagai pendingin dalam sistem sublimasi. Kemudian, nyalakan hot plate pada suhu sedang untuk memulai proses sublimasi. Setelah terbentuk lapisan solid yang telah menyublim, dinginkan alat hingga temperatur ruangan sebelum memulai membuka sistem alat dan mengkoleksi isolat. Ini merupakan senyawa kafein dari teh dan biji kopi yang dapat dimurnikan dengan cara sublimasi. Metode pemurnian berikutnya adalah dekantasi. Dekantasi atau pengendapan adalah proses pemisahan senyawa berdasarkan sedimentasi atau proses pemisahan campuran berdasar gaya gravitasi dan pemindahan pada wadah lain. Prosedur ini digunakan untuk memisahkan senyawa dalam bentuk cairan dan padatan yang tidak bercampur. Komponen senyawa yang dimurnikan dengan cara ini harus memiliki perbedaan massa jenis dengan senyawa pengotornya. Metode ini kurang efektif untuk pemurnian karena masih dimungkinkan adanya campuran senyawa dalam cairan yang tertinggal di sedimen ataupun sebaliknya. Gambaran prosedur sedimentasi dan dekantasi tertera pada gambar berikut, di mana campuran padatan dan cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam wadah. Sementara itu, cairan yang lebih ringan akan dikeluarkan dari alat sehingga meninggalkan komponen padatan yang merupakan cairan yang lebih berat di dalam alat. Pada prosedur ini, cairan yang lebih bersih atau tidak mengandung sedimen dipindahkan secara hati-hati ke kontainer lain. Berikut ini adalah senyawa katekin, yaitu senyawa getah dari Uncaria gambir yang dapat dimurnikan melalui proses pengendapan. Selanjutnya adalah metode destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan atau pemurnian suatu komponen yang mudah menguap dari campurannya berdasar atas perbedaan titik didih dan kemudahan menguap. Prinsipnya, jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu dan akan terpisah dengan komponen lain sesuai titik didihnya. Setelah itu, diikuti dengan proses kondensasi dari uap yang terbentuk. Hasil yang diperoleh kemudian ditampung dan terpisah berdasar atas titik didihnya. Alat yang dapat digunakan adalah destilasi fraksional. Contoh aplikasi metode ini adalah pada pemisahan senyawa hidrokarbon seperti pada minyak mentah, sitral, dan eukaliptol. Berikut ini adalah alat destilasi sederhana. Dasar pemisahan pada alat ini adalah perbedaan titik didih yang jauh atau memiliki salah satu komponen yang bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Pemisahan dengan proses ini dapat berlangsung jika terdapat perbedaan titik didih yang jauh dan juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan suatu substansi untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Berikutnya adalah destilasi fraksionasi. Alat destilasi ini berfungsi untuk memisahkan dua atau lebih komponen cair dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Berbeda dengan destilasi sederhana, destilasi ini dilengkapi dengan kolom fraksionasi. Oleh karena itu disebut sebagai destilasi fraksionasi. Di kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap pada suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk pemurnian destilat dari plat-plat di bawahnya, di mana semakin ke atas semakin tidak volatil cairannya. Selanjutnya adalah cara pemurnian dengan kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan suatu komponen kimia dari suatu campurannya berdasar atas ukuran, bentuk, maupun muatan senyawa. Kromatografi melibatkan dua komponen utama,
yaitu fase gerak yang merupakan solvent untuk pemisahan, dan fase diam, seperti silika gel atau Cefadex. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk pemisahan senyawa secara kromatografi adalah adsorpsi, partisi, afinitas, ion exchange, dan size exclusion. Baik tidaknya hasil pemisahan atau pemurnian dengan kromatografi ini bergantung pada optimasi kondisi atau sistem kromatografi yang digunakan, termasuk pemilihan fase diam dan fase geraknya. Teknik kromatografi yang dapat digunakan untuk proses pemurnian misalnya adalah High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, yang umumnya kita kenal pula dengan istilah KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Selain itu, dapat pula menggunakan kolom kromatografi. Setelah melalui metode pemurnian, tahapan selanjutnya adalah memastikan bahwa isolat yang diperoleh murni. Jika analit yang diperoleh telah murni, maka dapat diteruskan untuk tahapan selanjutnya. Namun, jika terbukti tidak murni, maka dapat dilakukan prosedur pemurnian kembali hingga diperoleh senyawa murni. Uji kemurnian yang dapat dilakukan meliputi uji profil kromatografi lapis tipis atau KLT dengan 3 sistem pelarut yang berbeda dan KLT 2 dimensi. Kemudian, pengujian titik leleh untuk isolat padat, pengujian titik didih untuk isolat cair, pengukuran rotasi optik dengan polarimeter dan dibandingkan dengan data senyawa standar, kemudian analisis HPLC untuk mengetahui peak yang muncul dari senyawa yang dimaksud, lalu pengukuran dengan instrumentasi NMR untuk mengetahui integrasi peak, dan menggunakan mass spektrometri untuk memantau molekular ion peak serta pola fragmentasi senyawa. Berikut ini merupakan contoh pengujian kemurnian menggunakan KLT. Gambar sebelah kiri menunjukkan KLT 2 dimensi, yaitu di mana proses elusi dilakukan 2 kali di plat yang sama dengan arah yang berbeda. Sementara itu, gambar di sebelah kanan adalah profil pengamatan KLT dengan 3 sistem pelarut yang berbeda. Adanya bercak tunggal yang muncul pada plat KLT mengindikasikan adanya kemurnian senyawa. Demikian materi mengenai pemurnian metabolit sekunder pada mata kuliah Fitokimia 1. Saya Roshamur Cahyan Forestania undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.